Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Haidar Ali dari kelas 2456B dari Prodi Manajemen Dakwah. Di sini saya ingin membuat analisis Pak Presiden Prabowo Subianto dengan tema kepemimpinan Islam. Pak Prabowo Subianto lahir pada 17 Oktober 1951 di kota Jakarta. Ia merupakan putra dari Suemetro Djohadikusumo, seorang tokoh militer dan ekonom dan darah sigar. Pak Prabowo menyelesaikan pendidikan dasarnya di sekolah dasar Katolik dan melanjutkan ke sekolah menengah pertama dan menengah atas di Jakarta. Ia kemudian melanjutkan pendidikan tinggi di Akademi Militer Nasional, di mana ia meraih gelar sebagai Letnan II pada tahun 1974. Setelah menyelesaikan pendidikan militer, Pak Prabowo memulai karirnya di TNI Angkatan Darat. Ia dikenal sebagai seorang perwira yang cakap dan cepat naik pangkat. Dalam karirnya, ia menjabat dalam berbagai posisi strategis, termasuk sebagai Komandan Jenderal Kopassus Satuan Elit Angkatan Darat Indonesia. Pak Prabowo terlibat dalam sejumlah operasi militer dan dikenal dengan pendekatan yang tegas. Analisis kepemimpinan Presiden Pak Prabowo yang sesuai dengan PPT Kepemimpinan Islam terdapat dalam PPT Kepemimpinan Islam oleh Dr. Vivi Hasmawati, SEMSI. Pada slide kepemimpinan Islam dari kepemimpinan Islam yaitu Umaro Ulul Amri atau amanah dari masyarakat dan Khodimul Ummah atau pelayanan masyarakat. Kami menempatkan hukum, HAM, perbaikan pelayanan pemerintahan, pemberantasan korupsi, pelindungan terhadap semua kelompok di masyarakat sebagai sesuatu yang sangat penting. Karena itu dalam visi misi kita hal-hal ini ditaruh di paling atas. Ekonomi untuk rakyat kita masih aman. Karena apa? Karena kepemimpinan. Kenapa? Karena manajemen negara yang berhasil. Saudara-saudara, apakah di tengah 280 juta rakyat masa tidak ada kekurangan? Dan kita bertekad memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Analisis Pak Prabowo dinilai menjalankan amanah kepemimpinan sesuai visi dan misinya saat pemilu, terutama dalam penguatan Pancasila, demokrasi, HAM, serta pemberantasan korupsi. Ia menunjukkan ketegasan dengan memerintahkan pemeriksaan keuangan aparat sehingga banyak kasus korupsi yang terungkap. Selain itu, Pak Prabowo turun langsung menangani kebutuhan rakyat sebagai bentuk pelayanan publik dan implementasi nilai Pancasila. Pada slide berikutnya yaitu kriteria pemimpin: dicintai bawahan, mampu bermusyawarah, tegas dan adaptif. Prabowo menunjukkan karakter sesuai kriteria tersebut. Ia mengambil keputusan secara tegas untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan selalu melakukan musyawarah dalam penyelesaian masalah. Kerjasama dengan bawahan juga terus ia bangun demi efektivitas pemerintahan. Pada slide berikutnya, pengembangan diri atau silah qawiyah, hakukul muslim, ta'awun. Dan Pak Prabowo tetap menjalankan kewajiban keagamaannya. Ia memperhatikan hak sesama muslim melalui berbagai program seperti MBG, penyediaan 2000 becak listrik gratis, dan smartboard untuk sekolah. Sikap tolong-menolong ditunjukkan melalui bantuan air bersih. Adapun slide berikutnya, 4 syarat kepemimpinan menurut Syekh Al-Mubarak. Analisisnya, Pak Prabowo digambarkan memiliki akidah yang kuat, wawasan yang luas, akhlak yang baik, serta kemampuan manajerial. Ia mempertimbangkan setiap tindakan agar tidak menimbulkan perpecahan, melakukan komunikasi dan evaluasi terhadap pelaksana tugas, serta memanfaatkan pengetahuannya untuk kepentingan negara. Akhlaknya terlihat dari sikap hormat kepada orang tua,
kasih sayang kepada anak-anak, dan pemberian beasiswa kepada pelajar yang berprestasi. Slide berikutnya, motivasi yang harus dibangun pemimpin Islam, etos kerja, pengetahuan, ibadah, dan kejujuran. Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana. Yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang, yang melanggar undang dasar, akan kita tindak. Analisisnya, Pak Prabowo memiliki etos kerja, disiplin, dan bertanggung jawab yang mampu memotivasi bawahannya. Ia juga memiliki pengetahuan serta keterampilan dalam menciptakan stabilitas politik. Meski sibuk, ia tetap menjaga ibadahnya. Dalam kejujuran, ia menegakkan hukum tanpa pandang bulu dan menekankan bahwa siapapun yang bersalah harus diproses secara adil. Adapun slide berikutnya, minimalisasi kecurigaan, silaturahmi, menghindari akhlak yang tercela. Adapun analisisnya, Pak Prabowo dinilai memenuhi prinsip-prinsip tersebut dengan memperhatikan hak masyarakat dan memberi nasihat kepada para aparat dan memperkuat silaturahmi, memperbaiki masalah yang terjadi, membantu masyarakat, serta menjaga sikap dan saat berinteraksi. Adapun slide berikutnya, nilai kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Analisisnya, Pak Prabowo menunjukkan sifat jujur, misalnya ketika menolak menjadi imam sholat karena merasa bukan yang paling berkompeten. Ia juga amanah dengan merealisasikan berbagai program seperti MBG dan layanan kesehatan gratis. Sifat tabligh tampak dari penyampaian visi dan misinya mengenai pemberantasan korupsi dan penguatan Pancasila. Fatonah tercermin dari kecerdasannya dalam merancang upaya memajukan Indonesia.